Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih wa man kana yaumu mithla amsihi fahuwa maghbunun wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya selaku khatib mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Pada kesempatan ini kita masih berada di bulan Muharram, bulan pertama dalam hitungan tahun Hijriah. Pada bulan Muharram ini terjadi peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat dari Mekah ke Madinah. Peristiwa hijrah ini menjadi awal penanggalan dalam tahun Hijriah dengan tujuan agar kita semua mengambil hikmah dari apa yang terjadi pada peristiwa hijrah itu. Kita tahu sebelum berhijrah Nabi di Mekah dan para sahabat dalam kondisi yang lemah seringkali mendapatkan perlawanan, hinaan, cacian, bahkan siksaan dari orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Hingga pada saatnya Nabi dan para sahabat melaksanakan hijrah, meninggalkan apa-apa yang mereka miliki, meninggalkan harta benda, meninggalkan sanak saudara yang tidak ingin ikut bersama-sama hijrah menuju kota Madinah. Di kota Madinah Nabi dan para sahabat disambut dengan sambutan yang hangat oleh sekelompok sahabat yang kita kenal dengan sahabat Ansor, yang kemudian menjadi pendukung Nabi dan para sahabat ketika itu untuk membangun satu peradaban baru, satu ajaran baru, ajaran yang sangat modern, ajaran yang sangat beradab, yang sampai saat ini sinarnya masih kita nikmati dan masih kita tangkap sebagai pegangan hidup kita, yaitu ajaran Islam. Pada hakikatnya hijrah adalah mengubah diri menjadi baik dan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Oleh sebagian orang peristiwa hijrah seringkali diartikan secara simbolik perubahan tampilan fisik dan tampilan pakaian. Namun pada hakikatnya hijrah adalah perubahan cara berpikir, perubahan cara bersikap yang orientasinya adalah bagaimana agar hidup kita ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Dalam Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallahi wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjuang di jalan Allah, merekalah orang-orang yang selalu mengharapkan rahmat dari Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ayat ini menegaskan bahwa kita selaku orang-orang yang beriman diperintahkan untuk senantiasa selalu hijrah, dalam artian selalu berupaya mengubah diri menjadi lebih baik dari hari sekarang, dari hari kemarin, dan hari esok menjadi lebih baik dari hari ini. Cara kita untuk mengubah diri kita menjadi pribadi-pribadi yang baik adalah ini yang disebut dengan jihad lah, berjuang di jalan Allah,
meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas hidup keluarga kita, dan juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat kita secara serempak. Di dalam hadis Nabi besar Muhammad pernah bersabda, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang harinya hari ini lebih baik dari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini harinya sama saja dengan kemarin, maka dia adalah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini harinya lebih buruk dari hari kemarin, maka dialah orang-orang yang terlaknat. Kalau dalam bahasa yang sederhana, mungkin orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak bisa mengambil pelajaran dari kehidupan yang dijalani sehari-hari. Sebagai seorang yang beriman, hendaknya kita selalu menghitung tingkat dan kualitas kehidupan kita dalam hari per hari, baik dalam aspek ibadah, dalam aspek ekonomi, dalam aspek pendidikan, terutama bagi generasi muda yang perjalanan dan cita-citanya masih sakit. Maka harus melakukan evaluasi setiap hari, menghitung hari ini dan berjanji hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Bagi para orang tua tentu harus memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, memberikan contoh cara berpikir yang positif, bagaimana menggapai cita-cita. Kalau pakai bahasa sehari-hari sering kita katakan bahwa anak kita nasibnya harus lebih baik dari orang tuanya. Ini adalah hal yang sangat penting, karena dengan cara inilah kita bisa mengubah masyarakat kita menjadi masyarakat yang beradab, berbudaya, cukup dalam ekonomi, cakap dalam pendidikan, dan dihormati oleh masyarakat yang lainnya. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah juga menegaskan, Allah berfirman, "Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi." Demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling nasihat menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Inilah pesan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua diperintahkan untuk selalu mengingat, menjalankan kehidupan ini menjadi lebih baik, lebih baik. Inilah makna hijrah yang sesungguhnya, perubahan diri dari yang tadinya tidak bisa apa-apa menjadi bisa apa-apa. Jadi dari yang tadinya sudah bisa menjadi lebih bisa lagi, lebih profesional. Dan yang mungkin terutama bagi mereka yang bukan pegawai, bagi mereka yang bisnis, kalau hari ini atau bulan ini penghasilannya sekian, maka di bulan yang akan datang harus punya target memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Atau tahun ini menggapai hasil sekian, maka tahun yang akan datang harus menggapai target memiliki penghasilan yang lebih tinggi. Pegawainya bisa bertambah di tempat ia berbisnis. Inilah pesan singkat makna hijrah yang sesungguhnya, sangat sederhana, yaitu lebih baik, tapi mungkin tidak mudah untuk dilakukan. Memang manusia terbiasa nyaman dengan keadaan dan enggan untuk melakukan perubahan. Tapi kalau kita ingin mengambil hikmah dari hijrah, pesan Allah dan Rasulnya, mau tidak mau sebagai orang beriman, kita harus melakukan perubahan agar kita menjadi lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi amarona bittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah
la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa lam yazal qailan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.